Lalu yang kedua soal KBGO, ini kan pasal 5 dihapus oleh pemerintah. Ini kami tidak setuju, karena kalau dibilang potensi tumpang tindih, kita betul tidak mau tumpang tindih, tapi Undang-Undang ITE ini jelas-jelas nggak mengcover kok, kalau nggak 5% yang dibawa ke pengadilan. Banyak sekali yang tidak berani melaporkan karena justru nanti kebalikannya mereka juga yang ikut sebagai pelaku gitu. Jadi kami masih membuka ruang untuk itu tetap dimasukkan. Narasinya kita sempurnakan nanti oke, tapi itu harus ada karena ITE tidak mengcover ini. Kita juga mau revisi ITE dan belum tahu kapan nih, surprise-nya belum turun-turun. Terima kasih pimpinan. Sesuai dengan masukan dari Yang Mulia kemarin, untuk itu kembali dimasukkan. Kita membahas DIM 70 berapa maaf itu, yang DIM 78 yang berbasis online atau berbasis elektronik itu, kalau dalam usulan pemerintah itu kan dihapus, tetapi kita tidak menghapus, hanya kita melakukan reformulasi. Izin untuk yang pemaksaan aborsi. Jadi bukan aborsinya sudah clear Prof. Lalu juga di RKUHP tadi kan permasalahan kita adalah bagaimana jika, maaf ya teman-teman Komisi 3, nggak jadi lagi disahkan tahun ini, terus carry over, sementara kita tidak punya ketentuan untuk terkait dengan pemaksaan aborsi. Jadi pertama soal KUHP itu, berulang kali kami katakan bahwa itu sudah persetujuan tingkat pertama. Dan kami sudah kemarin bertemu intensif dengan Komisi 3 sebagai mitra dari Kementerian Hukum dan HAM, paling lambat Juni sudah harus disahkan. Jadi karena ini sudah persetujuan tingkat pertama, jadi itu sudah tidak akan lagi diutak-atik. Yang berikut, kalau kita melihat beberapa kasus yang ada, itu pasal 348 KUHP mengenai aborsi itu pun bisa digunakan. Kasus terakhir yang kemudian bunuh diri yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian itu juga ditangani dan sedang diproses dengan pasal 348. Jadi sesungguhnya aborsi maupun, karena ketika berbicara mengenai pemaksaan aborsi itu sebetulnya kan kita berbicara mengenai mensrea. Kalau mensrea itu 1001 macam di situ. Itu kan daya paksa, ada satu pemaksaan yang memang dilakukan oleh seseorang, sebetulnya itu sudah terakomodasi, termasuk di dalam RUU KUHP pasal 469. Demikian Yang Mulia. Clear ya, Bu. Ya, terima kasih. Pak Wamen, untuk yang korporasi clear. Nah, ini saya belum tabulasikan tindak pidana dan ancaman hukuman, tapi sekilas saya lihat di sini kan nggak ada yang maksimal 5 tahun, ada yang maksimal 4 tahun. Saya sepakat kalau pelecehan seksual non-fisik seperti siulan ya kita nggak perlu restitusi. Tapi di sini ada yang pelecehan seksual fisik dengan ancaman maksimal 4 tahun. Bagaimana kalau inilah yang kita ambil untuk pribadi? Jadi yang tadi bukan korporasi maksimal 4 tahun dan bukan 5 tahun. Oh iya, sudah 4 tahun kita setuju. Betul tadi kan? Karena pertama kali tadi. Iya, non fisik itu 4 tahun. Makasih. Itu izin pimpinan bantu ini aja. Jadi memang masukan ke kami ini kan korban tiap kali udah diperiksa sekali, lalu kedua kali, ketiga kali pertanyaannya diulang-ulang. Nah ini kan menimbulkan beban tersendiri. Tapi yang disampaikan Pak Irmadi benar juga. Apakah nanti dari pemeriksaan pertama itu sudah cukup tergali semua informasinya sehingga kita negasikan di tahap-tahap selanjutnya? Itu masukannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi penyidik memang diharuskan memiliki kompetensi sensitif gender. Jadi dalam hal ini janganlah berulang-ulang mempertanyakan hal yang sama kepada korban. Jadi ini akan mengakibatkan traumatis kepada korban itu sendiri. Jangankan kasusnya di-solve, bahkan terkait dengan traumanya saja ini belum selesai. Jadi untuk di tahap penyidikan, penyidik itu memang telah melakukan hal kompetensi sensitif gender terhadap korban-korban seperti ini, Bu. Pertanyaan-pertanyaan di tataran penyidikan itu yang kita sampaikan, yang sudah kita selesaikan, itu nanti kita akan lanjutkan kepada kejaksaan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan berulang, memang ini tidak harus lagi disampaikan di dalam proses tahap penyidikan. LPSK ini mau masuk di mana ya? Soalnya kalau pendamping di sini LPSK tidak masuk pendamping kan? Apakah LPSK bisa masuk untuk mendampingi? Karena pendamping di sini tidak, di sini definisinya ada kan di 25, DIM 25
pendamping adalah seorang kelompok organisasi yang mendampingi. Sementara kalau LPSK di 23, LPSK di 21 adalah lembaga yang bertugas dan berwenang. Curious aja, LPSK masuknya di mana? Gini aja, saya kira usul konkret dalam DIM 25 itu ditambahkan pendamping adalah seorang kelompok atau organisasi termasuk LPSK di dalamnya. Ya, gitu saja saya kira. DIM 25 ya? Iya, DIM 25 ditambahkan LPSK. Jadi pendamping adalah LPSK. Iya. Di ketentuan umum yang mulia, ketentuan umum DIM 25 definisi pendamping kita tambahkan saja pendamping adalah LPSK, seseorang dan seterusnya. Misalkan. Izin, dalam hal tadi yang kita bicara soal aplikasi itu, apakah pintu masuk take down suspend itu harus lewat Kominfo dulu atau APH bisa langsung ke mereka? Ini maksudnya APH dalam sini ketika korban melaporkan ke APH itu kan sudah dalam konteksnya proses hukum. Kalau APH-nya langsung bersurat lagi dulu ke Kominfo, nunggu Kominfo bersurat, ini kan panjang. Kenapa nggak APH langsung dengan penilaiannya dia melihat ini sudah meresahkan? Karena kalau di PP 5 2020 itu kan indikator konten berbahaya itu kan yang dianggap oleh negara berbahaya. Jadi bukan pribadi si korban memalukan si korban dalam konteks itu. Silakan teman saya Tobas mungkin hendak menanggapi. Silakan ya. Saya menguatkan apa yang tadi disampaikan Om Anca. Ya, masing-masing instansi kan sudah punya kewenangannya masing-masing. Jadi persoalan mengatur komunikasi ini itu tugasnya pemerintah. Ya. Jangan kemudian kita berikan itu kepada APH. Nanti sewenang-wenang soal tindak pidana kekerasan seksual saja. Nanti urusan lain pun juga jadi urusannya APH, dia tiba-tiba take down. Jadi ini mohon maaf ya, kita tidak ingin ada kesenang-wenangan gitu. Jadi kalau misalnya kita berikan nih, nanti akan menyambut ke lain-lain nih. Dia bisa urusan yang dianggap mencurigakan untuk kepentingan pemerintah, stabilitas atau macam-macam bisa digunakan itu untuk itu. Oleh karena itu tetap sesuai dengan koridornya masing-masing. Kewenangan ini ada di kewenangan pemerintah. Kewenangan APH dia punya kewenangan. Izin pimpinan. Yang mana lagi, Bu? Ya, enggak, ini mengingatkan saja, hak korban itu kan ada 3 step ya, penanganan, pelindungan, pemulihan. Tadi di penanganan kita sudah tambahkan, Prof sudah tambahkan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual. Nah, mungkin juga di bagian pemulihan itu juga masuk untuk kalau tadi belum take down, tadi baru stopping proses, tidak bisa mengakses. Nah, mungkin di bagian pemulihan ini masuk untuk take down ya, gimana? Pemulihan. Jadi kalau yang tadi itu, Setuju, yang setuju. sebelumnya kan Tolong hak redaksinya Pak Tobas. Kan tadi pasal itu dari Pak Tobas, jadi ya tolong redaksinya. Ya. Apa Pak Hana ya? Ya, Oke. Setuju, kami setuju Pak dengan usul Bu Christine, Ya, ya. tinggal ditambahkan. Coba tulis. Ya, jadi kan karena pemulihan logika berpikirnya kan sampai dia pulih gitu kan, itu satu. Tapi siapa yang akan mengakses dia untuk pulih itu? Kita apakah sudah masukkan ini di dalam ketentuan seperti itu? Karena nggak mungkin juga kan seumur hidup semuanya beban negara berat juga. Kita harus realistis. Ya, baik. Kembali ke pernyataan atau penjelasan tadi yang saya sampaikan, mohon izin, Bang Mulia, bahwa di awal ada assessment dengan sejumlah instrumen, indikator, ya Bu ya. Kemudian di reassessment, tentunya dengan instrumen yang sama. Ada perubahan kah? Nah, sekali lagi kalau untuk layani rehabilitasi sosial itu kan bagaimana si penerima manfaat atau korban tadi, dia bisa pulih keberfungsian sosialnya. Jadi kita menyatakan dia selesai itu ketika keberfungsian sosialnya itu sudah dinyatakan pulih. Termasuk di dalamnya itu termasuk tadi ada pemberdayaannya, bagaimana aspek ekonominya dia. Jangan sampai kembali ke masyarakat, dia bisa jadi hidup terlantar dan sebagainya. Jadi itu secara komprehensif
Yang Mulia. Terima kasih. Iya, betul Pak. Cuma sekarang kayaknya benar, supaya kalau nggak nanti korban mikir saya punya hak ini dan ini tidak diberikan durasinya hingga kapan gitu. Apa yang Bapak sampaikan sudah di-assess tidak ada di undang-undang ini, nanti ya kita sulit sendiri kan. Jadi mungkin ya penambahan pasal Kak nanti Kak. Hak atas pemulihan korban diberikan sampai dengan atau apa gitu. Izin pimpinan. Ya kalau kita merujuk kepada pembahasan yang sebelumnya kan bahwa korban itu didampingin oleh beberapa pihak. Nah mungkin bahwa asesmen itu ya melibatkan kembali kepada yang beberapa pihak itu, baik itu misalnya LPSK, kemudian lembaga layanan penyedia layanan dan seterusnya yang memang dari awal dia kan terlibat nih dalam proses-proses mulai sejak terjadinya kekerasan seksual sampai kemudian peradilan dan seterusnya. Mungkin itu baliknya ke sana gitu. Kan makanya kan layanan terpadu. Jadi nggak bisa juga kan Kemensos itu sendirian. Kita balik kepada semangatnya. Dalam praktek berapa tahun Pak biasanya? Izin Pak. Batasan waktu kita tidak bisa menyatakan batasan waktu, Prof. Ya. Jadi kita akan menyampaikan sekali lagi dari assessment ke reassessment. Kemudian soal tadi melibatkan berbagai pihak stakeholder. Ya, karena setiap kasus itu kita bahas melalui case conference. Jadi kita di awal ada case conference, kemudian ketika reassessment kita kumpulkan lagi para pihak itu, mohon izin Bu Lulu. Nah setelah itu, oh ini layak untuk diterminasi atau layak untuk direferral. Saya kira itu. Baik. Izin Pak. Jelas ya? Menyambung yang Tobas tadi katakan, sebetulnya kemarin kita sempat bahas soal victim trust fund kan. Nah itu kita mau exercise nanti gimana konsepnya. Dan di sini ada DIM 233, dalam hal pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga. Nah ini kita juga mau menanyakan pihak ketiga ini masuk di mana pengaturannya karena belum terdefinisikan. Ya mungkin setelah ini pimpinan kita bahas yang victim trust fund dan penguatan peran LPSK. Mungkin itu usulan konkretnya. Terima kasih. Dan kami pun sudah berbicara di tim internal pemerintah untuk mengakomodasi victim trust fund. Untuk nanti kita lihat dalam masalah restitusi khusus pihak ketiga. Apa yang diminta kita sanggupilah.